Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang penuh barakah ini, insyaallah di tempat yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di majelis ilmu sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa hadirnya kita pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan nanti di akhirat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih di bulan Sya'ban ini, amalan kita yang telah dicatat oleh malaikat akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbanyak amal kebaikan kita di bulan Sya'ban ini. Dengan demikian harapan kita ketika amalan kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita penuh dengan catatan-catatan kebaikan. Baik, sore hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab Kutufun Minas Syama'il Muhammadiyah wal Adab Al-Islamiyah wal Akhlaq An-Nabawiyah. Kemarin pada beberapa pertemuan kita membahas tentang masalah pakaian, di mana pada pertemuan bulan kemarin kita membahas pakaian wanita muslimah, kemudian tentang masalah emas dan perak. Selanjutnya kita akan membahas tentang di sini az-zina fil libas, yaitu berhias dalam pakaian. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Surat apa ini? Wa thiyabaka fatahhir, surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Wa siyabaka, dan bajumu, fatahhir, maka sucikanlah. Apa yang dimaksud dengan perintah mensucikan pakaian? Dzakara Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiri hadhil ayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tafsir tentang ayat ini, ma khalasatuhu, di mana ringkasannya beliau mengatakan, igsilha, cucilah bajumu, wa tahhir nafsaka, dan bersihkan jiwamu, minadz dzunubi wal ma'asi wa ghairiha, dari dosa-dosa dan maksiat dan yang lainnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wasiyabaka fatahhir, dan bajumu
Sucikanlah maknanya yang pertama, cucilah bajumu. Dari apa? Dari najis. Apabila baju kita terkena najis, misalnya apa? Terkena air kencing, ya, cipratan air kencing, ini najis, maka wajib bagi kita untuk mensucikannya dengan cara kita membasuhnya, mencucinya. Kenapa? Kalau itu kita biarkan, ya, sementara itu kita gunakan untuk sholat, sehingga kita memakai baju untuk sholat dalam keadaan baju kita mengandung najis. Sedangkan syarat sah sholat adalah baju kita, tubuh kita, tempat yang akan kita gunakan untuk sholat itu harus suci. Makanya di sini wasiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Maksudnya yang pertama adalah sucikan dari najis. Kita menghadap Allah zat yang maha suci, maka wajib bagi kita menghadapnya dalam keadaan suci. Yang pertama adalah suci secara zahir. Apabila badan kita terkena najis, maka disucikan, dibilas, dibasuh dengan air, atau misalnya baju kita, atau bahkan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Yang kedua, watahhir nafsaka minadz-dzunubi wal ma'asi. Bukan hanya kita membersihkan diri kita dari najis secara zahir, kita pun diperintah oleh Allah untuk mensucikan jiwa kita minadz-dzunub, dari dosa dan maksiat-maksiat. Dan juga selain keduanya, hati kita, jiwa kita kadang-kadang penuh dengan dosa dan maksiat. Maka kita bersihkan dengan cara apa? Dengan cara dengan cara melakukan ketaatan atau amal amal soleh atau amal ibadah. Amal soleh atau amal ibadah. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu akan bisa menghapus kesalahan dan dosa kita. Nabi mengatakan, al-jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Ini bisa menghapus kesalahan dan dosa di antara keduanya, termasuk sholat yang kita lakukan. Kita sholat asar saat ini, alhamdulillah. Nanti kita akan sholat maghrib. Maka dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan antara maghrib, asar dengan maghrib, insya Allah akan dihilangkan dengan sholat yang kita lakukan. Ibaratnya orang sholat 5 waktu itu sama dengan mandi di sungai sebanyak 5 kali. Sungainya jernih, berada di depan rumah kita, mengalir airnya. Kemudian kita mandi di situ 5 kali. Tadi sudah mandi berapa kali? 2, pagi dengan sore ini. Pagi dengan siang tadi 2 kali, lumayan. Ya. Ini 5 kali. Kata Nabi, apakah tersisa kotoran bagi orang yang mandi sehari 5 kali? Para sahabat mengatakan tidak, Nabi. Begitulah sholat. Maka orang yang sholat itu berarti dia membersihkan jiwanya dari dosa-dosa dan maksiat. Apalagi ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, anggota sujud kita itu yang kita sujudkan itu nanti tidak akan termakan oleh api neraka.
Kalau ada seorang hamba yang beriman, ya, dia melakukan sholat tetapi juga melakukan dosa-dosa yang lainnya, setelah ditimbang, dihisab, ternyata amalan dosanya lebih banyak daripada amalan kebaikannya. Kemudian dia atas kehendak Allah dimasukkan ke dalam neraka, dibakar. Karena orang ini sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala salat, maka anggota sujudnya nanti tidak ikut terkena atau terbakar oleh api neraka. Anggota sujud itu mana saja? Kepala, dahi. Beliau sambil menunjuk hidung. Berarti kalau kita sujud hidungnya nempel, jangan diangkat, nggih. Jangan diangkat. Nempel, ya. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki, jari-jarinya. Ini seandainya ada hamba Allah yang sujud seperti itu sholat, ternyata Allah ingin bersihkan di neraka, maka yang terbakar api itu selain anggota sujud itu. Walaupun yang lainnya ini gosong, terbakar, tapi anggota sujud tidak, ya merasakan sakit tetap, tapi anggota sujudnya tidak terkena. Maka sholat adalah salah satu ibadah, amalan yang bisa menghapus kesalahan dan dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan. Wa qala ta'ala, kemudian dalil yang kedua tentang masalah kita ini berhias dalam pakaian kita, artinya memakai baju yang baik. Tadi salah satu maknanya adalah perintah Allah, hendaknya baju kita itu kita cuci dari najis, kemudian jiwa kita pun kita sucikan juga dari maksiat dan dosa. Dalil yang kedua dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika masuk masjid. Apa yang dimaksud? Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya beliau mengatakan dan menyampaikan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana rijalun yatufuna bil baiti uratan. Dulu banyak laki-laki yang tawaf di Ka'bah itu sambil telanjang. Jadi zaman jahiliyah dulu orang itu tawaf di Ka'bah, mereka juga melakukan tawaf haji. Orang jahiliyah itu, orang musyrik jahiliyah itu. Tetapi ketika mereka itu tawaf keliling Ka'bah itu, mereka tawaf keliling sambil dalam keadaan telanjang bulat, muda. Fa'amarahumullahu bizinah, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk memakai pakaian. Wazinah al-libas, yang dimaksud dengan khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, maksudnya adalah pakailah baju kalian. Wa huwa ma yuwari as-sau'ata, yaitu yang menutupi sesuatu yang tidak pantas dilihat. Wa ma siwa dzalika min jayyidil bazzi wal mata', dan yang selainnya dari baju yang baik. Fa umiru an ya'khudhu zinatahum inda kulli masjidin, dan mereka diperintah untuk memakai perhiasan mereka, yaitu memakai baju yang baik setiap kali masuk masjid. Ini. Sehingga hadis ini dan juga ayat tadi yang kita bacakan, minas sunnati, di antara
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk as-sunnah, yustahabbu at-tajammulu, dianjurkan, disunnahkan at-tajammul, berhias indas shalah, ketika sholat. Maksudnya berhias itu memakai baju yang baik, memakai baju yang baik. Wala siyama yaumal jumu'ati, lebih-lebih ketika pada hari Jumat. Pada hari Jumat ketika akan sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat, maka kita diperintah untuk memakai baju yang baik. Wa yaumal idi, dan ketika hari raya. Bahkan sebagian ulama ya, ini kalau mampu memakai baju yang baru ketika hari raya. Tidak mampu, maka tidak apa-apa, tidak pakai baju baru. Yang penting bajunya yang terbaik yang dipakai. Sudah ada persiapan hari raya? Sudah. Ramadan dulu hari raya. Persiapan Ramadan. Sudahkah kita mempersiapkan Ramadan kita? Insya Allah sudah. Apa persiapannya? Niat berpuasa. Apalagi? Membiasakan ibadah-ibadah terlebih dahulu, membaca Al-Quran ya. Kemudian yang lainnya sholat sunnah ya. Wat-tibi, dan termasuk memakai minyak wangi bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, kalau mau sholat jamaah keluar rumah, maka tidak boleh memakai minyak wangi. Akhirnya laki-laki yang lewat itu mencium baunya. Baunya siapa? Ini ada seorang wanita yang lewat ini. Li'annahu minaz zinah. Kenapa? Karena memakai baju yang baik hari Jumat, hari raya, memakai wangi-wangian termasuk bagian dari berhias, bagian dari berhias dan termasuk sunnah. Wasiwak, dan memakai siwak. Ada yang punya kayu siwak? Belum? Tahu bentuknya? Belum tahu bentuknya? Oh ya. Silakan dilihat, banyak yang jual online. Li'annahu min tamami dzalik. Kenapa? Ketika seseorang itu memakai wangi-wangian, kemudian siwak, ini menyempurnakan berhiasnya. Wa min afdhalil libasi. Nah, ini yang termasuk baju yang dikatakan Nabi yang terbaik ketika kita sholat Jumat, ketika berhari raya, memakai baju yang berwarna putih. Kalau memang punya baju yang bagus berwarna putih ketika Jumatan, ketika sholat hari raya, itu dipakai. Ada kekhususan dari baju yang berwarna putih ini. Nah, berarti apakah yang berwarna selain putih itu tidak boleh? Ya boleh. Jika punya waktu Jumatan dipakai baju yang berwarna putih. Waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha juga baju yang berwarna putih. Nabi SAW bersabda, ilbasu as-siyaba al-bidu, pakailah baju yang berwarna putih. Fa innaha atharu wa atyab. Kenapa? Karena baju warna putih ini lebih menampakkan kesucian dan lebih bagus. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain kafan berwarna putih. Boleh nggak orang meninggal dikafani warna hitam? Boleh. Ya boleh. Kalau nggak ada yang warna putih, maka boleh warna hitam. Warna seleret-seleret juga boleh. Ya. Tapi kenapa lucu ya?
Ya, orang meninggal kain kafarnya warna hitam. Soalnya apa? Di Indonesia ini sudah pola pikirnya dibayangkan, oh kalau orang meninggal itu dipocong warna putih. Makanya kalau ada yang pocong itu ya warnanya putih. Kalau pocong warnanya hitam nggak serem. Pocong kosong. Nabi menganjurkan mengkafani jenazah yang meninggal di antara kita dengan kain kafan berwarna putih. Kemudian hadis lagi wa anil Bara ibni Azib qala, dari sahabat Al-Bara bin Azib ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tidak tinggi dan juga tidak pendek. Tidak tinggi dan tidak pendek. Waqad ra'aituhu. Dan Al-Bara bin Azib ini pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra'a, memakai pakaian berwarna merah. Ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih ganteng, lebih bagus daripada beliau. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi juga pernah memakai baju berwarna merah. Artinya boleh orang memakai baju selain warna putih, tetapi putih menunjukkan keutamaan tersendiri. Ya. Saya dulu punya ustadz yang bajunya itu putih semua. Jadi tidak pernah kami melihat beliau memakai baju selain warna putih. Di kemana-mana selalu pakai baju yang berwarna putih. Karena ada keutamaan tersendiri. Tetapi boleh memakai baju selain putih. Yang penting di situ adalah baju yang menutupi aurat kita, termasuk yang wanita, ya. Kalau wanita, kebiasaan para sahabiah dulu itu sering memakai baju yang berwarna hitam, walaupun tidak ada perintah secara khusus harus memakai yang warna hitam. Silakan mau coklat, mau apa namanya itu, biru, ungu dan seterusnya. Ya, yang penting tidak sampai menarik perhatian, mencolok, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya misqalu habbatin, seberat biji sawi, min kibrin, berupa kesombongan. Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya walaupun sangat kecil. Kenapa hadis ini diangkat? Karena dalam hal masalah pakaian, jangan sampai ketika pakaian kita baik, pakaian kita bagus, kemudian apa? Sombong. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki ini yang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang senang, ya, bajunya itu baik dipakai, bagus. Wa na'luhu hasanatan, sementara sandal yang dipakai juga bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Apakah kita yang pakai baju baru misalnya bagus? Kalau kemarin di media sosial itu ada orang yang pakai baju harganya 300 juta, baju 300 juta, sandal tak berapa ratus ribu, gitu ya. Sekarang ditangkap orangnya. Nah, ternyata nipu uangnya, itu hasil nipu orang. Ya. Iya, ya mamer-mamerkan ya bajunya. Jadi yang dipakai itu senilai miliatan. Arloji 7M. Jam itu 7M. Nah gitu. Nah itu sudah sombong, sudah seperti itu. Memakai baju yang bagus, yang baik, ya. Sandal juga baik,
Apakah ini termasuk kesombongan? Belum tentu. Kenapa? Karena Nabi SAW menjawab tadi ketika ada orang yang bertanya, Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah maha indah, menyukai keindahan, sesuatu yang indah. Al-kibru, yang namanya sombong itu orang kalau batorul haqqi, yang pertama menolak kebenaran, dikandani sing bener gak gelem, itu namanya sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, dia menganggap rendah, menganggap remeh orang lain, itu namanya sombong. Jadi kalau ada misalnya santri di sini yang memakai baju harganya 10 juta, orang nggak tahu ya, harganya itu berapa, kelihatan biasa saja. Tetapi dia tidak menolak kebenaran dan tidak menganggap orang lain yang bajunya harganya 50.000, 100.000, dia biasa saja. Maka itu tidak dimaksud dengan kesombongan. Sombong itu tadi yang pertama apa? Menolak kebenaran. Sampean itu salah, dikandani iki lho sing bener, ngeyel. Itu namanya sombong. Atau menganggap rendah, hina orang lain. Walah kamu orang apa wis? Derajatmu di bawah saya misalnya begitu. Ini sombong. Dan kesombongan seperti ini bisa disebabkan karena apa? Kemewahan duniawi, atau bahkan dalam masalah apa? Ibadah, ilmu. Merasa ilmunya lebih, menganggap orang yang tidak bisa dianggap rendah, dianggap hina. Ini juga namanya sombong. Bukan harta saja yang menjadikan orang itu sombong. Fisik yang baik menghina yang Allah takdirkan, misalnya punya kelainan, punya cacat, dihina, dianggap rendah, maka seperti ini sombong. Oleh Nabi dikatakan tidak masuk surga. Artinya apa tidak masuk surga? Apakah di neraka selamanya? Tidak. Kalau dia orang yang beriman, maka dia dihukum dulu karena kesombongan dia, biar hilang kesombongan dalam hatinya, kemudian Allah masukkan dalam surga. Karena orang di dalam surga itu tidak boleh memiliki sifat sombong. Makanya iblis laknatullah ya, ini dikeluarkan dari surga karena memiliki sifat aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, malaikatnya sujud, iblis tidak mau, maka dikatakan aba, enggan, wastakbara, dan sombong. Salah satu yang menjadikan iblis itu sombong, menganggap lebih mulia dibandingkan manusia, Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis mengatakan ana khairun minhu, ya Allah, aku lebih baik darinya. Kenapa? Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Menurut iblis, menurut logika iblis, menurut pemikirannya iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Kira-kira bener nggak ini? Api, oh bener, berarti anak buahnya kok. Lebih baik mana antara api dengan tanah? Alasannya apa? Karena tanah nggak bisa. Masak pakai api. Lah iya, api dengan tanah itu katanya lebih baik tanah. Tanah tidak bisa diobong. Kalau api,
api tidak bisa di tanah, gitu ya. Kalau tanah bisa diobong dengan api, api tidak bisa diobong dengan tanah. Alasan sederhana, bahwa logika iblis itu salah. Tanah itu sifatnya membangun. Ya kan, tanah itu sifatnya membangun. Api sifatnya merusak. Api itu sifatnya merusak. Makanya Ibnu Qayyim itu punya puluhan alasan untuk menunjukkan bahwa alasannya iblis yang mengatakan bahwa saya diciptakan dari api lebih baik daripada manusia yang diciptakan dari tanah, itu salah total. Justru tanah itu yang lebih baik dari api. Makanya orang yang dikatakan sombong itu tadi batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain, baik dalam urusan duniawi maupun yang lainnya. Kemudian berikutnya, wa an abil ahwas an abihi radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alayya saubun duna radiin. Dari Abul Ahwas, dari abahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu aku memakai baju yang jelek. Abul Ahwas ini memakai baju yang jelek. Kemudian waktu itu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, ala kamal, kamu punya duit enggak? Punya harta enggak? Apa jawabannya laki-laki itu? Naam, nggih Nabi, saya punya harta, saya punya uang. Min ayil mal, dari mana kamu dapat harta? Minal ibil, saya punya onta, saya punya onta. Wal bakor, saya juga punya sapi. Wal ghanam, saya juga punya kambing. Wah, zaman sekarang punya onta, punya sapi, punya kambing, ternak. Wal khail, kuda, punya kuda juga. War raqiq, saya juga punya budak. Orang sekarang punya onta, punya sapi, punya kambing, punya kuda, punya pembantu. Wah, berarti ini orang iya, crazy rich. Wah, orang kaya ini, orang kaya. Tetapi ternyata baju yang dipakai jelek. Baju yang dipakai jelek. Lu orang kaya punya harta, mampu beli baju, ternyata bajunya jelek. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa idza atakallahu malan, kalau Allah memberimu harta, fal yura asaru nikmatillahi alaika wa karamatu, maka tampakkan ya, nikmat Allah itu muncul terlihat dalam dirimu. Kamu itu diberi kekayaan oleh Allah. Ya cobalah pakai baju, beli baju yang pantas, yang baik, kamu pakai. Kayak wong gak duwe ya, kayak wong melarat aja, kan begitu. Allah itu senang kalau misalnya ketika memberi nikmat, nampak nikmat yang Allah berikan. Maka boleh seseorang misalnya ketika baru saja mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, rizki, kemudian ternyata sandalnya kok hampir cepot, sudah layak untuk diganti, silakan beli yang baru. Baju juga begitu. Kalau misalnya perlu beli baju karena baju yang lama itu sudah usang dan tidak layak pakai, maka tampakkan nikmat tersebut. Dalam surat apa yang akhirannya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakan, tampakkan. Kalau kita diberi nikmat itu perlihatkan. Allah itu senang kalau memberi nikmat kelihatan. Contoh misalnya ya, misalnya
Sampean tak beri sarung, tak beri baju koko, baju sholat, gamis baru, kopiah baru. Terus kemudian berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak sampean pakai, padahal ketemu saya tiap hari. Iki digawa nandi sing tak kei wingi mosok didol. Tapi kalau sampean pakai, oh yang memberi ini seneng. Alhamdulillah dipakai. Bisa dikasih lagi nanti. Begitu. Digeladrah gak diumbah blas sak minggu ngono. Wis. Ya. Nah, nanti dikasih lagi. Allah itu senang ketika memberi nikmat kepada hambanya, nikmat itu nampak diperlihatkan. Tadi makanya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Sehingga kisah tadi seorang laki-laki yang datang kepada Nabi memakai baju yang jelek padahal dia punya harta. Dan itu bukan termasuk ciri secara khusus orang itu zuhud. Wah, saya pengen zuhud kok. Walaupun harta saya miliatan, ya, saya ingin pakai baju yang suwek-suwek, baju yang jelek lah, karena saya tidak butuh dunia. Tidak seperti itu. Orang zuhud itu apa? Tidak adanya ketergantungan hati terhadap harta bukan berarti tidak punya harta. Fakdu alaqati qalbika bil mal. Tidak adanya ketergantungan hatimu terhadap harta walaisa huwa faqdal mal, bukan berarti engkau tidak punya harta. Orang yang kaya raya bisa jadi lebih zuhud daripada orang yang miskin. Orang miskin kadang hatinya tomak terhadap dunia, orang kaya tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam, orang yang kekuasaannya tidak ada yang menandingi, itu disebut azhadun nas fi zamanihi, orang yang paling zuhud di zamannya. Orang yang paling zuhud. Buktinya apa? Kuda-kudanya yang melalaikan beliau dari sholat asar, ya, beliau potong. Ini yang menjadikan saya sholat asar sampai meh telat, ini harus saya potong. Nggak butuh dunia ini. Letakkan dunia itu di tanganmu, jangan kau letakkan dunia itu di hatimu. Nah, kalau hati diletakkan di hati, ya hatinya ini akan senantiasa memikirkan dunia. Letakkan di tangan, sudah. Ada yang butuh, lepaskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man an'amallahu alaihi ni'matan, siapa yang Allah beri nikmat kepadanya, satu nikmat, fa innallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi ala abdihi, Allah itu senang ketika melihat bekas nikmat itu ada pada hambanya. Mobil yang bagus, memang dia punya, tidak apa-apa, dia beli mobil. Baju yang bagus, sandal yang bagus, karena ini salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting tadi tidak memiliki kesombongan, yaitu satu, menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Nah, sekarang yang berikutnya, az-zinatu lis-shalah wan nas, berhias atau memakai baju yang baik untuk sholat dan juga berada di tengah-tengah manusia yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadikum in wajada aw ma ala ahadikum in wajadtum an yattakhidha thawbaini li yaumil jumu'ati siwa sauba mihnatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah atas salah seorang di antara kalian jika dia mendapati baju, hendaknya dia memakai dua helai baju untuk memakai untuk dipakai untuk sholat hari Jumat.
Jadi zaman dahulu itu Masya Allah, para sahabat itu ada yang hanya punya satu kain baju, satu saja. Tidak punya baju yang lain, hanya satu potong baju. Bahkan ada yang punya satu sarung tok. Sehingga kalau mereka ikut sholat berjamaah, ya, maka para wanita itu diminta untuk tidak berdiri ketika selesai sujud kecuali para lelaki sudah berdiri. Tujuannya apa? Supaya tidak ada aurat laki-laki ya, itu yang dilihat oleh jamaah wanita. Jadi mereka itu kadang tahu kan sarung ya, sarung itu ditaleni di gulunya ini, di lehernya begini. Jadi sarung yang biasa seperti kita pakai itu kemudian ditali. Terus nggak pakai baju apapun di dalamnya ini, sarung tok. Sehingga kadang-kadang kalau sujud, laki-laki yang seperti itu kalau sujud gimana? Makanya perempuan tidak boleh, ya, dia mengangkat kepalanya terlebih dahulu kata Nabi sebelum yang laki-laki itu. Jadi satu helai pakaian saja. Namun kalau Jumatan kata Nabi yang punya dua baju itu hendaknya dipakai, artinya dua rangkep sarung sekaligus baju atas. Jadi ada yang namanya ashabus sufah, itu orang yang tidak punya tempat tinggal, itu orang miskin, itu ada di masjid Nabi, ngemper di masjidnya Nabi, itu jumlahnya banyak. Itu mereka punya baju satu gitu. Nah khusus untuk sholat Jumat memang oleh Nabi diwanti-wanti, ayo yang punya rangkepan dipakai, ojo sarungan tok ya. Ada sarung bawahan itu izar, kemudian ridak yang atas juga dipakai. Kenapa? Karena ini hari Jumat. Apalagi hari Jumat itu hari berkumpulnya kaum muslimin, hari rayanya kaum muslimin ya. Termasuk makanya ada anjuran untuk mandi hari Jumat, karena itu adalah berkumpulnya kaum muslimin. Mereka harus nampak untuk tidak mengganggu dengan bau yang dimilikinya. Dianjurkan untuk mandi ketika hari Jumat, keringetan gitu ya, mandi dulu ya, sebelum berangkat sholat Jumat. Hadis yang kedua, yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Anmar. Kata Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwah Bani Anmar. Peperangan di zaman Nabi itu ada dua istilah. Kalau Nabi ikut menjadi pimpinan pasukan maka disebut dengan ghazwah. Disebut dengan apa? Ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut menunjuk seseorang untuk memimpin disebut sariyah. Disebut apa? Sariyah. Jumlah pasukannya lebih kecil, lebih sedikit. Kalau ghazwah lebih besar. Nabi turun langsung jadi pimpinan. Nah, ketika Nabi ikut memimpin ghazwah Bani Anmar, Jabir berkata, "Fabainama ana tahta sajaratin." Saat itu aku berada di bawah pohon alias ngiyup. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, halumma ila dhilli." Wahai Rasulullah, monggo pinarak ngiyup niki panas teni sore wit. Silakan wahai Rasulullah, kita mengiyup di sini. Apa? Berteduh. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa yusallimu wa yanzil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengucapkan salam dan beliau pun turun. Jadi Nabi tidak gengsi,
Diminta untuk Jabir, Rasulullah monggo pinarak kita ngiyup di sini. Nabi pun datang mengucapkan salam. Fayati Jabir bisigharil qasai wa yaqrubuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jabir ini menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendekati beliau dengan membawa baju, dengan memakai baju yang kecil, sempit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min aina lakum hadza?" Dari mana kalian mendapatkan ini? Jabir menjawab, "Kharajna bihi minal Madinah." Kami keluar dari Madinah mendapatkannya. Yakhruju ra'in li Jabir. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang kelihatannya penggembala ini datang menuju Jabir. Wa alaihi burdan qad akhlaqa. Dan penggembala ini memakai semacam dua kain selempang itu yang sudah compang-camping, sudah rusak. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini, melihat penggembala ini, dan beliau bertanya, "Amalahu saubani ghairu hadaini?" Apakah dia itu tidak punya ya dua baju selain dua ini yang sudah compang-camping seperti ini? Jabir mengatakan, "Bala lahu sauban fil aibah kiswatuhu iya kasaituhu iyahuma." Ya wahai Rasulullah, dia itu punya sebenarnya. Saya dulu pernah ngasih dua kepada dia. Fad'uhu falyalbisahuma. Kalau begitu panggil dia. Kalau begitu panggil dia dan suruh memakai dua baju yang sudah engkau berikan kepadanya. Jangan pakai baju itu. Jadi mungkin kelihatannya compang-camping, tidak pantas, barangkali mungkin terlihat juga auratnya, ya, walaupun bukan aurat yang inti, misalnya ada bagian dari tubuhnya yang tidak pantas dilihat. Makanya Nabi tanya, "Iki kira-kira kelambi liyane ta kira?" Misalnya begitu bahasanya. Nggak ada, Nabi mau nanti kula paringi niku kalih. Wah, digawe-gawe. Wis celukan kon gawe, bahasanya begitu. Ya'tir ra'i wa yalbasu tsaubaini wa yadhhab. Lalu kemudian orang tadi balik dan memakai dua baju yang dikasihkan Jabir, kemudian pergi lagi. Artinya apa tadi? Kalau misalnya ada pakaian yang pantas, yang bagus, ya silakan dipakai. Ya. Kalau di pondok pesantren itu ya memang bajunya ya tidak ada ya zaman dahulu ya, tidak ada yang setrikaan, kano setriko. Jadi ya wis sarungnya kadang yang ngepir-ngepir, ngerti ya, sarungnya ngepir. Nah, ini sarungnya tuh ngelinting-ngelinting. Apalagi kalau kainnya itu kain yang apa itu? Kain yang kaku gitu ya. Caranya apa? Anak santri dulu, anak pondok dulu, itu caranya ya ditumpuki sing rontok abot, bajunya itu ditumpuk biar kayak setelikonan kan ya. Dilempit yang bagus, kemudian ditumpui. Ya, akhirnya begitu dipakai kayak seperti di setrika, ya, gitu. Ya, santri zaman dahulu. Kalau santri zaman sekarang ya ada laundry, cuci, kering, setrika, begitu anak santri sekarang. Ada jasa laundry di pondoknya. Jadi nyetil terus ya anak santrinya ya. Kalau zaman dahulu ya santrinya itu benar-benar santri yang alami begitu bajunya ya. Termasuk sarungnya ya. Tapi berusaha untuk ya artinya memakai yang sebaik mungkin, apalagi untuk kegiatan ibadah sholat misalnya. Nah, ketika Nabi SAW itu tadi melihat orang yang
tadi awalnya itu memakai baju sudah rusak, kemudian memakai baju yang bagus, ya. Kemudian beliau memegang leher orang tadi mengatakan, alaisa hadza khairan, bukankah baju ini lebih baik, lebih pantas kamu pakai? Ya. Ar-ra'i yasma'u kalamar rasul. Kemudian penggembala tadi mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan fi sabilillah ya Rasulullah. Ya, kemudian tadi mengatakan, ya mudah-mudahan ini wahai Rasulullah berada di jalan Allah. Rasulullah mengatakan fi sabilillah, insyaallah di jalan Allah. Akhirnya ar-rajulu yuqtalu fi sabilillah. Orang ini pun ternyata terbunuh di jalan Allah. Artinya ya dalam masalah pakaian ini kita hendaknya sewajarnya, ya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu hendaknya kita menampakkannya. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita itu senang terhadap kita karena kita menampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang penting tadi jangan disertai dengan kesombongan. Jangan disertai dengan kesombongan. Apa makna sombong tadi? Ada dua. Menolak kebenaran. Yang kedua, menganggap hina, menganggap rendah orang lain. Selagi pakaian itu tidak mengandung unsur yang diharamkan. Apa yang diharamkan pakaian kemarin? Sutra, ya, yang berbahan sutra murni, ya, bukan sutra yang sifatnya sintetis, ya, bahan sutra itu tidak boleh, ya, kecuali bagi orang yang alergi kulitnya. Saya itu kalau tidak pakai baju sutra yang harganya jutaan itu kulit saya gatel. Wah, ini memang bakat-bakat orang kaya ini. Tidak apa-apa. Saya itu kalau pakai sandal jepit rangen, misalnya begitu, saya harus pakai sandal yang bagus. Ya boleh saja. Ya, ada mudarat di situ. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya, ini untuk sedikit karena kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan, ya, persiapan perlu, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur panjang. Kenapa? Ada sebuah kisah, ini terakhir sampai 4:30, ya. Ada sebuah kisah, ada dua orang dari suku Bali. Bali mana? Bali Lombok, bukan, ya. Jadi di daerah Jazirah Arab itu ada suku namanya suku Bali. Itu masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang. Lalu kemudian dua orang ini ikut dengan Abu Thalhah, salah seorang sahabat Nabi. Karena ini orang tidak punya, kemudian ikut Abu Thalhah. Kaum muslimin di zaman Nabi itu mendapatkan tugas, di antaranya adalah dikirim oleh Nabi untuk berperang di jalan Allah, berjihad, mendakwai manusia untuk mentauhidkan Allah. Nah, salah satu di antara dua orang ini ikut berperang dan meninggal di medan perang, berarti mati syahid. Yang satunya enggak, dia hidup kira-kira 1 tahun berikutnya, baru kemudian meninggal, dan meninggalnya itu biasa, bukan meninggal dalam peperangan berjihad. Lalu kemudian Abu Thalhah mimpi. Abu Thalhah mimpi ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu itu mimpinya gitu. Lalu kemudian melihat dua orang ini akan masuk menuju ke pintu surga. Nah, ternyata yang jauh di depan itu adalah orang yang meninggal bukan dalam peperangan. Orang yang meninggal syahid dalam perang itu justru ada di belakangnya. Yang lebih dulu adalah orang yang meninggal bukan dalam perang, tidak mati syahid dalam perang.
Nah seperti ini menjadikan Abu Talhah itu penasaran, takjub, bingung, kok bisa ya? Mestinya orang yang mati syahid yang ada di depan. Pagi harinya setelah sholat, beliau menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan isi mimpinya itu, diceritakan. Dan dia merasakan heran, baru saat itu heran. Mestinya kan yang meninggal di jalan Allah itu yang di depan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abu Talhah, bukankah orang yang meninggal yang ada di surga lebih dulu itu meninggalnya 1 tahun setelah orang tadi? Benar wahai Rasulullah. Bukankah dia itu mendapati Ramadan berikutnya? Benar wahai Rasulullah. Kalau orang yang meninggal sudah tidak mendapati Ramadan lagi, sementara orang yang diberi kesempatan hidup 1 tahun mendapatkan Ramadan 1 kali. Lebih banyak. Bukankah ketika Ramadan itu dia puasa? Benar wahai Rasulullah. Kalau yang sudah meninggal tidak bisa puasa. Bukankah ketika Ramadan dia baca Quran? Iya Rasulullah. Bukankah dia selama setahun itu dia beribadah, sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah? Benar wahai Rasulullah. Itu yang menjadikan dia lebih dulu masuk ke surga dibandingkan dengan yang meninggal lebih awal. Jadi kesempatan kita hidup itu kalau kita isi dengan ketaatan kepada Allah, apalagi masuk ke bulan Ramadan, menjadikan seseorang memiliki keutamaan lebih dibandingkan yang sudah meninggal lebih dahulu, yang umurnya sama, kesempatan masuk Ramadannya sama. Makanya para ulama kita dahulu itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, tujuannya agar diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan. Ya, maka perlu persiapan bagi kita membiasakan baca Quran, amal-amal ibadah, ya, banyak berdoa, ya, membersihkan jiwa agar nanti ketika bulan Ramadan benar-benar bulan Ramadan adalah bulan saat kita memanen amalan-amalan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu setelah Syawal. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan kesempatan kepada kita masuk Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.